Sambil nunggu berdoa dulu yuk yang di sini. Apa? Apa? Cek bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Halo, ada suara ibu? Ada, Bu. Ada, oke. Ada, Bu. Oke, skip. Sudah berdoa? Belum? Yuk berdoa dulu. Masih ingat kan doanya? Ingat? Oke, yuk berdoa dulu yang di Zoom maupun yang di apa ini namanya? Di kelas. Ayo. Pimpin siapa? Ya. Ininya restart. Karena tadi restart kan. Oh, restart. Nanti kalau ini di Oke. Ngajinya surat apa masih ingat? Surat apa kelas 9 tuh? Al-Mursalat. Ayat berapa ayo? Enggak semuanya kan? Ingat nggak? Ayo, ibu juga lupa. Kelas 9 surat apa? Ada yang tahu di Zoom ngajinya? Ada orang di Zoom? Halo, assalamualaikum. Ada orang? Waalaikumsalam. Oke. Kelas 9 ngajinya surat apa? Ayo, ingat nggak surat apa ngajinya? Gak ada yang ingat? Sama. Surat apa kalian? Ayat berapa coba? Al-Mursalat. Apa? Sampai? Yaudah sampai panjang ya Al-Mursalat ya? Panjang? Sampai 15. Yaudah 5 ayat. Panjang nggak? 10 berarti. Ayo yang di Zoom kita ngaji dulu. Al-Mursalat 1 sampai 10. Oh sampai 18. Tapi karena telat ya ibu datangnya jadi sampai 5 aja. Yuk udah apa kali? Yuk Al-Mursalat 1 sampai 5 dulu. Ngaji dulu.
Udah? Oke, sip. Alhamdulillah. Baik, hari ini ketemu sama ibu. Masih ingat sama ibu? Masih enggak? Masih ya? Ketemu sama ibu berarti kita akan belajar apa? Apa? Ya, yang jawab 1 dari sekian 100.000 orang. Oke, ketemu sama ibu kita belajar bahasa Indonesia lagi. Setelah 1 tahun ya, 1 tahun lebih lah ibu nggak ketemu kalian karena nggak ngajar di kelas kalian. Sekarang ibu ngajar lagi kalian, masih di pelajaran bahasa Indonesia. Bab pertama udah dilihat di classroomnya ada? Udah di apa namanya? Udah dirangkum? Belum. Kenapa belum? Belum dicek ini classroomnya. Sedikit Ibu. Sedikit, oke. Kita akan membahas tentang apa di bab 1 ini? Betul. Teks laporan percobaan, Bu. Iya, sip. Teks laporan percobaan. Ada yang pernah melakukan percobaan? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Kali ini bab pertama di kelas 9 kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Yang udah baca, yang udah rangkum, apa itu teks laporan percobaan? Ada yang mau jawab yang di Zoom? Ayo, siapa yang udah mengerjakan, siapa yang belum? Ketahuan. Gak ada yang jawab? Percobaan adalah kegiatan penelitian yang terencana untuk mendapatkan fakta baru atau membuktikan kebenaran suatu fakta. Oke, sip. Dijawab sama siapa ya tadi? Aulia Rahmi, Bu. Aulia Rahmi. Oke, terima kasih Rahmi. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke teks laporan percobaan, kalian pernah jajan? Pernah. Seblak lah ya, seblak. Yang biasanya ngantri itu kalau istirahat. Pernah kan? Pernah? RG pernah nggak sih jajan seblak? Pernah ya? Kalian pernah lihat nggak sih emangnya itu bikin seblak, tata caranya itu pernah dilihatin nggak? Pernah ya, ditungguin biar cepat. Padahal lama juga sama. Kira-kira di dalam seblak itu isinya apa aja? Kerupuk, terus bumbunya apa aja? Ini suka bikin seblak ya. Terus bahan-bahan yang lainnya selain kerupuk? Ada garam, ada minyak, terus? Cikur, Ibu. Cikur, iya. Terus? Dan lain-lain, Bu. Oke, dan lain-lain. Nah, kalian pernah coba ngetes nggak ini seblak tuh sehat nggak ya? Enggak ya, karena aku suka seblak, Bu. Oke, sama kayak Ibu ya, suka seblak. Nah, jadi di laporan percobaan ini kita akan membahas langkah-langkah, pokoknya segala sesuatu mengenai percobaan. Percobaan apapun itu. Gitu ya. Kalau dulu kelas 9 yang dulu pernah percobaan bikin apa tuh? Pantulan cahaya dari air sama cahaya jadi ada pelanginya, ada juga yang bikin percobaan bikin slime, ada gitu ya. Tapi dulu karena dulu kan ada praktiknya. Kalau sekarang kalian nanti praktik di rumah sendiri ya. Nah, jadi kita akan masuk ke bab 1 teks laporan percobaan. Seperti yang tadi disebutkan ya. Ini tuh teks yang percobaan adalah kegiatan penelitian yang terencana untuk mendapatkan fakta baru atau membuktikan kebenaran suatu fakta. Jadi kalian bisa melakukan percobaan ini untuk menemukan sesuatu yang baru atau kalian menguji
fakta yang udah ada. Benar nggak sih seblak itu berbahaya misalnya? Oh ternyata enggak, aman-aman aja kok gitu. Nah itu kalian boleh. Atau kalian mendapatkan fakta yang baru. Misalnya apa ya? Ternyata di dalam sebuah cimol, sebuah lah ya. Sekantung cimol itu terkandung sekian puluh zat yang berbahaya misalnya gitu. Nah itu tuh yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Kalian melakukan percobaan, kalian menemukan fakta itu, gitu ya. Jadi boleh untuk mendapatkan fakta baru atau membuktikan kebenaran suatu fakta yang udah ada. Kegiatan percobaan dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok, gitu. Nanti kita coba ya. Jadi boleh perorangan, boleh juga berkelompok. Para peneliti menggunakan berbagai alat untuk melakukan percobaan, dan setiap hasil yang diamati akan dicatat dalam sebuah buku. Jadi ketika kalian melakukan percobaan, namanya juga percobaan, mau itu berhasil atau tidak, itu adalah hasil uji kalian, gitu. Jadi kalian harus mencatatnya dalam sebuah buku atau catatan kecil, gitu ya. Oh ternyata misalnya kalian lagi membuat percobaan dulu ada kelas 9 yang bikin perangkap nyamuk dari apa yang buat pengembang tuh, buat roti biar mengembang tuh apa namanya, ragi. Nah pakai ragi coba, itu tuh harus dicatat gitu, berhasil nggak, hari keberapa, jam keberapa si nyamuknya mulai terperangkap gitu kan, berapa ekor nyamuk yang terdapat gitu kan, itu tuh harus dicatat gitu. Mau itu berhasil ataupun tidak, kalian harus mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam percobaan kalian, gitu ya. Catatan-catatan temuan inilah yang akan dijadikan dasar untuk membuat laporan, gitu. Jadi sekecil apapun hasil yang didapatkan itu kalian catat, perubahannya dicatat, gitu ya, untuk dijadikan laporannya, gitu. Percobaan ilmiah merupakan bagian dari metode ilmiah, yaitu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis melalui pembuktian dengan melakukan penelitian dan pengamatan. Nah, seperti teks-teks yang lainnya atau percobaan-percobaan lainnya itu pasti ada langkah-langkahnya. Gak mungkin langsung tiba-tiba jadi aja percobaannya, gak mungkin gitu ya, tapi pasti ada langkah-langkahnya. Di antaranya ini, ada pengamatan dan pengukuran, ada penjelasan teoritis. Kalau kalian mau menemukan fakta baru, berarti kalian harus benar-benar tuh cari fakta-faktanya gitu ya di buku atau sumber yang mendukung. Atau kalau mau membuktikan fakta yang udah ada, ya kalian cari penelitian-penelitian tentang fakta tersebut, kalian kumpulkan gitu ya. Kemudian penjelasan teoritis tentang dugaan awal atas hasil pengamatan dan pengukuran. Jadi harus ada hipotesisnya dulu, dugaan awalnya dulu, gitu ya. Kalau misalnya percobaannya bikin slime, berarti dugaan awalnya apa? Percampuran antara lem dan kalau slime lupa, sabun gitu ya, akan menghasilkan tekstur yang lembut dan menjadi slime misalnya gitu. Itu tuh dugaan awalnya, hipotesisnya dikemukakan dulu. Nanti berapa ukurannya gitu kan dikemukakan. Jadi atau enggaknya ya namanya juga percobaan gitu ya. Jangankan percobaan yang seperti ini, sekelas misalnya penelitian skripsi misalnya ya, itu tuh kalau gagal tuh ya nggak apa-apa, namanya juga percobaan gitu, penelitian. Mau gagal, mau berhasil, atau keberhasilannya cuma berapa persen, ya udah itu emang hasilnya gitu, karena namanya juga penelitian, percobaan gitu ya, tapi harus dicatat. Kemudian setelah hipotesis, yang ketiga adalah perumusan perkiraan atas hipotesis, diprediksi dari dugaan awal tadi, slime itu terbentuk dari lem dan sabun misalnya. Nah, diprediksi kira-kira berapa mili lemnya, berapa mili sabunnya, nanti teksturnya jadi gimana.
oh kalau ditambah lem nanti teksturnya gimana gitu. Jadi diprediksi. Kemudian yang keempat, pengujian atas langkah 1 sampai 3 yang tadi diuji. Kemudian ada 4 karakteristik penelitian ilmiah. Ingat ya, ilmiah. Maka karakteristik yang pertama adalah sistematik. Apa itu? Harus disusun dan dilaksanakan secara urut dari yang mudah ke hal yang kompleks. Jadi balik lagi tadi, nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi harus sistematik. Mana dulu yang dikerjakan gitu, terus diamati, lanjut proses selanjutnya gitu. Jadi harus berurutan. Yang kedua adalah logis. Artinya hasil penelitian dapat diterima dengan akal sehat berdasarkan fakta empiris. Gitu. Jadi nggak bisa kalian melakukan penelitian tapi hasilnya tuh ini tuh nggak masuk akal gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi harus yang empiris, terbukti gitu ya, logis, masuk akal. Jadi ketika orang lain baca hasil penelitian kalian, hasil percobaan kalian tuh, oh oke, ini datanya seperti ini, faktanya seperti ini, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi harus logis berdasarkan fakta yang empiris. Empiris itu apa? Penelitian didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan melalui hasil coba-coba dan kemudian diangkat sebagai penelitian. Jadi di kehidupan sehari-hari kalian aja gitu, nggak perlu yang muluk-muluk meneliti apa gitu ya. Ya kayak tadi Ibu contohkan, misalnya kalian jajan seblak, meneliti kandungan kerupuknya misalnya, atau suka main slime, diteliti tuh si slime tuh bisa kayak gitu tuh dari apa aja gitu. Jadi dari kehidupan sehari-hari kalian aja gitu. Biar apa? Biar kalian tahu faktanya gitu. Kalau kalian sering melakukan hal tersebut di kehidupan sehari-hari gitu, atau sering berinteraksi lah dengan hal tersebut gitu ya. Jadi jangan yang nanti bocoran nih ya. Nanti tugas keempat kalian akan Ibu minta untuk melakukan percobaan. Nah, percobaan itu tuh kalian lakukan ya atas dasar yang kalian suka aja gitu. Kalau misalnya UG nih suka masak bikin bakso misalnya, coba teliti kandungan bakso misalnya gitu. Jadi yang kalian alami aja gitu ya, apapun itu gitu. Kemudian yang keempat, karakteristik yang keempat adalah replikatif. Artinya penelitian harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Nah, yang keempat ini adalah yang yang penelitian yang sempurna gitu ya. Jadi harus direplikatif. Tapi boleh nggak direplikatif? Boleh gitu, karena kita masih pemula lah, hanya untuk belajar gitu ya. Jadi boleh nggak direplikatif juga gitu. Jadi kalian aja yang ujinya boleh gitu ya. Kemudian, nah seperti biasa, bahasa Indonesia itu dalam satu bab Ibu akan minimal membahas tiga bagian. Yang pertama apa? Pertama kali yang akan kita bahas, yang tadi kita bahas apa? Tujuan atau definisi. Tadi yang awal definisi kan Ibu tanyakan. Nah, jadi yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah struktur, betul. Yang ketiga adalah unsur kebahasaan. Oke, masih ingat berarti ya. Jadi 3 hal itu yang menjadi perhatian kalian gitu. Yang pertama tadi definisi, yang kedua adalah struktur. Struktur yang ada di dalam teks laporan hasil percobaan ada 5, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Nih, ini isinya. Tujuan itu isinya adalah target yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Udah tahu lah ya tujuan ya. Tujuan kalian sekolah apa? Ayo, tujuan kalian sekolah apa? Ada yang tahu? Kalian punya tujuan sekolah? Iya, Bu. Apa tujuannya?
Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu, belajar. Oke. Kalau tujuan kalian hidup? Beribadah, betul. Alhamdulillah. Yang lain ada tujuan yang lainnya? Tujuan kalian hidup? Ada yang punya tujuan yang lain? Ada tidak? Gak ada yang jauh, oke nggak ada. Sama berarti ya. Ya, tujuan hidup itu harus untuk beribadah. Karena apa? Sesuai sama yang Allah firmankan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalaupun kalian belajar sekolah, niatkan untuk beribadah gitu. Jadi ngerjain tugasnya tuh bisa lebih ikhlas lah dikit gitu ya. Enggak sambil marah-marah misalnya, enggak sambil sebel-sebel, enggak. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, insya Allah akan lebih mudah gitu ya. Meskipun tugasnya mungkin ada yang sulit gitu ya. Itu tujuan. Sama seperti itu gitu. Jadi ketika kalian membuat percobaan, tujuannya tuh untuk apa gitu ya. Tapi ingat harus yang masuk akal tadi gitu ya. Yang kedua, alat dan bahan. Pasti ya ketika melakukan percobaan pasti ada alat dan bahan yang kalian perlukan. Yaitu berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi tahap demi tahap melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan. Ingat, di dalam langkah-langkah ini harus sistematik, harus berurutan. Gitu. Jadi nggak bisa kalian tiba-tiba langsung ke hasil aja tanpa urutan yang sebelumnya. Gitu. Tapi harus berurutan. Itu langkah-langkah, kemudian hasil berisi uraian apa yang dicapai dalam penelitian. Ingat, hasilnya itu adalah pokoknya yang kalian lakukan percobaan, hasil apapun itu yang kalian tuliskan. Gitu ya. Jadi jangan ngadi-ngadi, ya. Hasilnya ya yang kalian lakukan, ada hasilnya itu yang dituliskan. Jangan karena biar nilainya bagus, aku mau manipulasi data gitu ya, biar jadi berhasil gitu. Enggak usah gitu. Tapi hasilnya ya kalian catat sesuai dengan yang kalian lakukan percobaannya. Gitu. Jangan ngadi-ngadi ya. Kemudian yang kelima adalah simpulan. Pasti kalau simpulan ini adalah berisi intisari dari hasil yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Gitu. Jadi simpulan itu jangan ngarang, tapi karena tadi di awal kan ada tujuan gitu, maka simpulan ini harus berkaitan dengan si tujuan tadi. Gitu. Jangan ngadi-ngadi juga ini simpulan ya. Itu kemudian kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai unsur kebahasaan. Ini ibu kebut ya. Yang pertama adalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia baku. Masih ingat dengan Pu Ebi? Masih lupa? Masih lupa. Nggak ada satupun yang ingat? Pu Ebi, Pu Ebi. Nah, ada clue apa tuh? Terus? P-nya nggak tahu, E-nya? E-nya ejaan? Iya, ejaan bahasa Indonesia. Oke. WEBI kalau dulu tuh namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalau sekarang udah berubah namanya jadi PUEBI. Pedoman U-nya, umum ejaan bahasa Indonesia gitu. Jadi karena ini ilmiah gitu ya, laporan percobaan ini adalah teks yang ilmiah, berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen itu kan fiksi gitu, jadi nggak perlu pakai kaidah bahasa Indonesia yang baku gitu, karena kalau di dalam cerpen kita boleh menggunakan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Tapi kalau di dalam teks laporan percobaan, karena ini adalah teks yang ilmiah, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Gitu. Jadi nggak boleh nanti di dalam teksnya itu ada, tapi menurut aku sih slide-nya bisa aja dimainin, meskipun
teksturnya berbeda gitu ya. Nggak bisa kayak gitu, tapi harus menggunakan bahasa yang baku gitu ya. Itu yang membedakan dengan teks fiksi. Baik dari segi pemilihan kata, penerapan ejaan maupun struktur kalimat, SPOK-nya gitu ya. Jadi karena ini ilmiah gitu. Yang kedua adalah menggunakan kalimat kompleks dan simpleks. Ada yang masih ingat kalimat kompleks dan simpleks? Ada di Zoom yang ingat? Simpleks dan kompleks masih ingat? Bukan perumahan, bukan. Itu kompleks. Apa coba? Ada yang mau menjawab? Kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang mana? Yang kompleks. Kalimat tunggal yang kompleks. Kalau yang simpleks apa? Yang apa ya namanya teh? Apa ya? Yang simpleks apa? Apa? Apa ya namanya teh Bu? Lupa lagi. Apa ya? Lupa lagi? Mari kita bahas. Kalimat tunggal Bu. Coba. Kalimat kompleks atau majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Satu pola kalimat itu minimal terdiri dari SP sebenarnya. Minimal banget, tapi SPO itu udah oke gitu ya. Tapi kalau ada SP aja juga boleh. Siapa tadi yang jawab? Harun berjalan. Itu sebuah kalimat bukan? Subjeknya siapa? Harun. Predikatnya? Berjalan. Itu kalimat meskipun nggak ada objeknya. Gitu. Jadi namanya tuh kalimat apa? Simpleks gitu. Kalimat tunggal gitu. Jadi cuma ada satu pola kalimat, itu minimal ada subjek dan predikatnya, namanya kalimat simpleks. Berarti kalau yang kompleks adalah betul, lebih dari satu pola kalimat. Tandanya apa? Kalau kita mau cari tahu ini tuh kalimat simpleks atau kompleks. Yang mudahnya. Nggak ada papan tulis ya. Coba gimana? Ada konjungsinya, Bu. Betul. Siapa itu? Rahmi. Betul. Jadi ciri utama biar gampang nih kita menentukan mana kalimat simpleks, mana kalimat kompleks, itu dengan lihat ada konjungsinya atau enggak. Masih ingat sama konjungsi? Ingat? Apa? Kata sambung. Kata sambung. Pintar. Kata penghubung, kata sambung sama aja ya. Itu ciri utama kalimat kompleks. Contohnya Harun berjalan di trotoar jalan dan enggak. Ulangi. Apa ya contohnya? Harun berjalan di trotoar ketika siapa ya? Ketika Ahnaf bersepeda di pinggir jalan. Itu udah ada ciri-cirinya nggak? Apa? Ketika, betul. Jadi yang ada konjungsinya itu dapat dipastikan kalau dia adalah kalimat kompleks gitu. Subjeknya tadi ada siapa aja? Ada Ahnaf sama Harun. Predikatnya sama tidak? Beda. Kalau yang Harun berjalan, kalau Ahnaf bersepeda gitu. Jadi minimal minimal? Kalau kalimat kompleks itu pola kalimatnya ada dua. Jadi ada dua subjek, ada dua predikat gitu. Itu yang dinamakan dengan kalimat kompleks gitu. Kalau simpleks berarti tunggal, cuman ada
satu pola kalimat. Gitu ya. Diingat-ingat lagi. Kelas 7 juga kayaknya ini udah dibahas ya. Kelas 8 pun pasti. Nih, ada contohnya. Kelihatan nggak contohnya? Ini ada objeknya ya. Gelas itu diisi air bening. Itu yang simpleks. Kalau yang kompleks, gelas itu diisi air bening dan diberi pewarna. Tuh, ada konjungsi dan di situ. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Coba. Nih. Iya, lupa. Nih, ada dannya kan? Si konjungsi ini yang membuat dia menjadi kalimat kompleks. Meskipun ini satu nih, si subjeknya, tapi dia ada dua, predikat sama objeknya, gitu ya. Jadi dia menjadi kalimat kompleks. Utamanya karena ada si konjungsi ini, gitu. Kalau simpleks cuma satu, boleh pakai objek, boleh juga tanpa objek, gitu. Minimal ada subjek dan predikatnya, gitu. Coba ada nggak yang bisa bikin contoh kalimat simpleks? Coba, yang di Zoom boleh diketik coba. Contoh kalimat simpleks. Yang di sini coba buat juga. Siapa yang mau? Mana belum ada yang kirim? Coba buat kalimat simpleks. Siapa di sini yang mau dari 5? Mangkok. Ibu aku mau. Boleh, boleh. Ibu aku mau coba. Ya, kompleks apa simpleks? Simpleks dulu. Mangkok itu diisi sayur sop. Boleh. Mangkok itu diisi sayur sop. Subjeknya siapa? Subjeknya siapa? Subjeknya mangkok. Mangkok. Oke. Ini ada juga dari Rahmi. Adi menulis pelajaran. Apa predikatnya? Predikatnya apa? Adi menulis pelajaran. Menulis. Oke. Kalau Putri memasak di dapur, predikatnya? Memasak. Memasak. Gitu. Gampang ya? Gampang. Sekarang coba kalimat kompleks. Oke, kalau gini, tadi ya nih ada dari Rahmi sama dari Jihan. Kalimatnya Rahmi, Adi menulis pelajaran. Kalimatnya Jihan, Putri memasak di dapur. Jadikan dua kalimat simpleks itu menjadi kompleks. Pakai konjungsi apa yang tepat? Apa? Apa? Dan. Dan. Boleh. Selain dan. Apa? Sedangkan. Boleh. Karena konjungsi itu banyak ya, tergantung fungsinya juga gitu. Jadi bukan cuma dan, sedangkan juga bisa dipakai asal masih kalimatnya itu masih oke gitu ya. Itu mengenai kalimat simpleks dan kompleks. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Otomatis harus ada konjungsi karena apa? Karena tadi ada kalimat kompleks, maka harus juga ada konjungsi gitu ya. Yang ketiga adalah menggunakan istilah teknis. Lagi-lagi gitu, karena ini adalah teks percobaan, maka akan ada istilah teknis yang digunakan. Atau disebut juga kata kajian, yaitu kata-kata yang digunakan pada bidang tertentu. Gitu ya. Contoh, Pitagoras, kira-kira itu kata yang biasanya digunakan dalam bidang apa? Matematika. Lempeng bumi, IPS.
geografi ya. Kemudian kalau morfologi, itu bahasa Indonesia. Morfologi itu salah satu ilmu untuk di bahasa Indonesia. Gitu ya, jadi pasti ada istilah teknis yang digunakan dalam teks ini. Gitu ya. Tergantung kalian mau menelitinya di bidang apa gitu ya. Mau IPA boleh, mau IPS boleh gitu ya, apapun gitu boleh. Kemudian ini apa sih nggak kelihatan? Oh, ini contoh istilah teknisnya ya. Yang pertama itu apa? Nggak kelihatan loh Ibu. Yang pertama reaksi. Ini ada maknanya. Kalian boleh cari maknanya di apa namanya? Ya itu maksudnya Bu. Di KBBI. Kalau nggak punya yang fisiknya, kalian bisa pakai yang dari ada itu ya. Nih maknanya. Terus ada apa tuh? Mortal, ada spatula, ada gerus. Ini sebenarnya bisa dijadikan tugas, tapi Ibu nggak jadikan tugas ya. Contohnya aja. Kalau misalnya glukosa biasanya di bidang apa? IPA gitu ya. Glukosa itu apa? Gula. Kalau misalnya dokumentasi di bidang apa ya? Di bidang kreatif untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatannya. Atau apa lagi nih? Spatula. Apa? Iya, masak di bidang tata boga, nah itu ya tata boga gitu. Jadi semua kata-kata ini pasti punya makna dan ada di bidang masing-masing gitu ya. Kita balik lagi. Kemudian pasti juga akan menggunakan kata bilangan atau numeralia. Apa itu? Kata yang menunjukkan penggunaan angka atau jumlah. Pasti nih ada gitu ya. Kalau misalnya kalian tadi bikin slime gitu ya, campurkan 50 ml lem dengan 30 ml sabun cair misalnya. Nah, yang mililiter itu adalah salah satunya kata bilangan. Gitu. Yang angkanya juga ya. 50 ml, nah itu. Gitu. Itu yang kata bilangan. Pokoknya yang ada angka-angkaan, jumlah, berat, itu masuk ke situ. Nah, kemudian ada juga kata depan dan awalan. Bedanya apa? Kata depan dan awalan. Ada yang tahu? Masih ingatkah? Kata depan dan awalan. Ayo, yang di sini ada yang tahu? Nggak tahu? Lupa Ibu. Lupa? Lupa, oke masih lupa. Kita ingatkan lagi. Kata depan itu adalah kata yang diletakkan sebelum kata benda dan kata kerja dan kata keterangan, misalnya di, ke, dari, dan pada, yang ditulis terpisah. Ke depan itu ditulisnya terpisah antara ke sama depan. Ke sana, ke sini, di sana, di situ, itu tuh dipisah karena dia ada kata depannya. Berbeda dengan awalan. Kalau awalan itu adalah imbuhan yang ditambahkan pada awal kata dasar yang ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Masih ingat sama imbuhan? Afiks, masih ingat ada berapa jenis afiks? Ini kelas 7 apa kelas 9 ya Ibu dulu kasih tahu? Kayaknya kelas 7 udah ada deh, atau kelas 8 juga ada. Ada masih ingat dengan afiks?
Ada? Enggak? Afiks? Enggak. Oke, afiks itu awalan ya, imbuhan. Bedanya dengan kata depan, kalau tadi kata depan itu ditulis terpisah, kalau awalan itu dihubungkan, ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Membeli, gabungan dari apa? Menasal dan beli. Membelinya, iya, menasalnya tambah kata dasarnya adalah beli. Menaatinya, mentaati-nya, karena i juga adalah afiks gitu ya, afiks yang di akhir gitu. Nah, jadi bedanya dengan kata depan dan awalan, kalau kalian lihat sebuah kata, kalau misalnya itu terpisah dari si kata dasarnya, maka itu adalah merupakan kata depan. Kalau dia bersamaan, serangkai, ditulis serangkai dengan kata dasarnya, maka itu adalah awalan. Gitu ya, jadi dilihat gitu ya, kata dasarnya apa, dia punya kata depan apa awalan nih. Nah, lihat nanti dia terpisah atau serangkai dengan kata sebelumnya. Gitu ya, kalau yang serangkai berarti itu bisa masuk awalan. Nanti jenisnya ada prefiks, infiks, sufiks, konfiks. Itu juga ada. Gitu ya, beda-beda. Masih ingat dengan tadi kan gak ingat ya, lupa. Macam-macam afiks tadinya Ibu mau bahas itu. Itu ya, kemudian ini nanti teks yang akan Ibu, salah satu teks yang akan Ibu kasih di tugas. Tugasnya nanti hari apa kelas 9? Ahad? Kamis deh. Kelas 9 Kamis ya. Nanti Ibu share hari Kamis. Kemudian kita ke langkah-langkah melakukan percobaan ilmiah. Karena tadi ya ingat harus sistematik. Maka harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pasti kalian harus menentukan objek penelitiannya. Apa yang mau kalian teliti. Gitu. Yang kedua, rumuskan tujuan penelitian. Ini masuk ke strukturnya ya. Tujuan, hipotesis, alat bahan, langkah-langkah. Kemudian dilakukan percobaannya, dicatat setiap hasilnya, disimpulkan dan disusun laporannya. Gitu. Jadi sesederhana apapun percobaan yang kalian lakukan, pasti harus mencatat hasilnya. Sekecil apapun itu hasilnya, harus kalian catat. Gitu ya. Ini adalah langkah-langkah melakukan percobaan ilmiahnya. Ini tugasnya nggak Ibu pakai ya. Ini juga enggak. Ini juga. Ini mungkin ada nanti di tugas. Selesai. Jadi materinya sampai situ. Dibuka-buka lagi catatannya atau materi PowerPoint-nya, boleh kalian nanti buka-buka lagi di rumah. Nanti Ibu akan bagikan tugas di classroom. Tugasnya seperti ini. Ini tugasnya. Nanti Ibu bagikan di classroom. Di sini Ibu tampilkan satu teks laporan hasil percobaan. Uji formalin dan boraks pada bakso dan siomay. Ini teksnya, tujuannya, alat bahan,
kemudian langkah-langkah, hasilnya, dan simpulannya. Gitu ya. Tugas kalian adalah cuma jawab pertanyaan aja, cuma 10 lagi. Gitu ya. Jadi nanti kalian baca teksnya, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ini gampang banget ya. Jadi bukan kalian melakukan percobaan boraks apa tadi judulnya? Uji formalin sama boraks ya, bukan, tapi kalian nanti ibu kasih teks ini udah teks lengkap ya. Kalau kalian mau nanti ketika menyusun contohnya seperti ini boleh. Jadi nanti kalian baca lengkap contoh teksnya, kemudian tinggal dijawab. Ini tugas 1. Gitu ya. Tugasnya nanti akan berkala ibu berikan. Dijawab sesuai dengan yang kalian pahami. Kemudian ini yang kedua. Ini juga sama, tinggal jawab lagi aja. Gampang banget ya. Mantap. Kemudian yang ketiganya juga tinggal dijawab aja. Ya tinggal dijawab aja ya. Tugas 3 ini kita masuk ke struktur dan ciri kebahasaan. Jadi kalian nanti baca lagi teksnya, kemudian kalian cari tahu strukturnya tuh yang mana aja, gitu ya. Tujuannya itu yang mana, alat dan bahannya, langkah-langkah, hasil, simpulannya. Gitu. Jadi kalian tuliskan lagi di sini. Boleh lengkap, bu kepanjangan. Ya kalau ngerjainnya di laptop, di web, itu kalian boleh tinggal salin tempel. Copy paste ya, gampang. Gitu. Kemudian kita akan cari kebahasaannya. Gitu ya nih, cari gabungan kata, kemudian cari kalimat kompleks dan simpleks. Kemudian konjungsinya juga dicari, dan yang keempat adalah kalian cari makna kata-kata berikut. Produksi, kalian cari maknanya apa? Boleh di KBBI yang daring ya. Yang online boleh, yang offline juga boleh. Kalian boleh unduh. Kemudian kalian buat contoh kalimat dengan kata produksi ini. Gitu ya. Setelah dicari maknanya, dibuat kalimatnya. Gitu ya, ada 5, cuma 5. Kemudian yang nomor 5, tuliskan penggunaan kata berawalan dan kata yang menggunakan kata depan pada teks laporan tersebut. Ingat ya bedanya, kalau tadi kata depan itu terpisah, kalau awalan itu menyatu. Gitu ya. Cari kalian di teks yang bakso itu kata awalan dan yang pakai apa tadi kata depan. Sedapatnya aja. Bu, aku dapatnya cuma 2. Boleh. Dan yang keempat, nanti kalian akan mencoba untuk melakukan percobaan sendiri. Gitu ya, alat dan bahannya yang ada di sekitar kalian aja. Kemudian gunakan bahasa sendiri. Tapi meskipun pakai bahasa sendiri, kalian tetap harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Gitu. Dengan memerhatikan langkah-langkah penyusunan yang tadi. Tentukan objek, rumuskan tujuan, hipotesis yang tadi di awal ya. Langkah-langkah, kemudian dilakukan, dicatat, disimpulkan, dan disusun laporan. Gitu. Gampang ya? Gampang. Oke, gitu. Materi dari Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh dong. Nanti Ibu bagikan filenya yang bisa kalian edit dan yang buat kalian pegangannya aja. Gitu ya. Jadi nanti kalian boleh mengerjakannya di buku, ditulis, kirim fotonya, atau biar lebih gampang, kalian tinggal edit di file yang Ibu bagikan. Tapi nanti dikasih nama, jangan lupa ya, nama dan kelas. Gitu. Atau di nama filenya boleh. Gitu. Paham ya? Yang di Zoom paham? Oke, sip. Nggak ada yang mau ditanyakan?
Kalau waktu pengumpulannya sampai tanggal berapa? Oke, Ibu akan kasih waktu karena hari Kamis ya, kalau nggak salah Indonesia di kelas 9 itu hari Kamis, jadwal Ibu unggah materi dan tugasnya sehari lah ya. Kalau untuk tugas yang 1, 2, 3, 4, kalau yang tugas 5 mungkin bisa lebih panjang waktunya. Gitu. Nanti Ibu akan sesuaikan lagi, dilihat lagi batas batas waktunya. Gitu deh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah ya, paham ya? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami saat ini, boleh WA ke Ibu di nomor di bawah ini. Masih ingat ya nomor Ibu? Enggak, boleh minta ke wali kelasnya. Masih ingat? Ada punya. Boleh minta ke wali kelasnya kalau mau menghubungi Ibu. Oke, gitu deh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi entah kapan. Jangan lupa kalian isi link daftar hadir yang udah dibagikan sama wali kelasnya. Udah diisi belum? Udah dibagikan linknya? Udah. Yang belum isi silakan isi, nanti yang di sini Ibu catat siapa yang ada. Gitu. Terakhir tetap semangat belajarnya. Ketemu lagi sama Ibu kapan-kapan. Apalagi ya? Tetap semangat belajar, semangat juga ibadahnya. Jangan lupa niatkan semuanya untuk mencari ridha Allah, untuk beribadah agar lebih lapang menjalankannya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada banyak salah-salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.